Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas algoritma CPU scheduling. Anggota kelompok Giovan Lado, Bayu Brigas Novaldi, dan Andika Rahman Pratama. CPU scheduling adalah ide dasar dalam sistem operasi yang memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai proses dengan cara yang efisien. Dengan cara mengelola urutan proses yang akan dieksekusi di CPU. Sistem operasi bisa sangat meningkatkan kinerja komputer dan menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih responsif. Perbedaan dasar primitif dan non-primitif. Non-primitif scheduling. Saat CPU dialokasikan ke proses tersebut menggunakan CPU sampai terminate atau masuk ke waiting state. Proses tidak dapat diinterupsi. Disebut juga cooperative scheduling, sistem operasi tidak memiliki kontrol penuh. Sedangkan primitive scheduling adalah proses yang sedang berjalan dapat diinterupsi dan dipindahkan ke ready state. CPU dapat diambil alih dari proses yang sedang berjalan, digunakan oleh hampir semua sistem operasi modern. Lalu 4 algoritma CPU scheduling. Yang pertama first come first serve. Kedua, shortest job first. Yang ketiga, round robin. Yang keempat, priority scheduling. Berikut adalah dataset proses untuk simulasi. Pertama ada first come first serve. Proses 1 datang pada waktu 0 detik dan selesai pada waktu 10 detik. Pada waktu yang bersamaan, proses 2 ready dan selesai pada waktu 15 detik. Pada waktu yang bersamaan, proses 3 ready dan selesai pada waktu 23 detik. Pada waktu yang bersamaan, proses 4 ready dan selesai pada waktu 26 detik. Pada waktu yang bersamaan, proses 5 ready dan selesai pada waktu 32 detik. Didapat respon time P1 sama dengan 0 detik, P2 sama dengan 8 detik, P3 sama dengan 11 detik, P4 sama dengan 17 detik, dan P5 sama dengan 18 detik. Didapat rata-rata respon time 10 detik, waiting time 10,8 detik, dan turnaround time 17,2 detik. Kedua, ada shortest job first. Pada waktu 0 detik, proses 1 datang. Pada 2 detik, proses 2 datang dan akan diproses terlebih dahulu karena jumlah proses lebih pendek. Dan selesai pada waktu 7 detik. Jumlah proses 4 lebih pendek, maka akan diproses terlebih dahulu. Dan selesai pada waktu 10 detik. Jumlah proses 5 lebih pendek, maka akan diproses terlebih dahulu dan selesai pada waktu 16 detik. Jumlah proses 1 dan 3 sama, tapi P1 lebih prioritas dan selesai pada waktu 24 detik. Tersisa proses 3 dengan banyak 8 proses akan diproses dan selesai pada waktu 32 detik. Didapat rata-rata respon time 4,6 detik, waiting time 7,4 detik, dan turn on time 13,8 detik. Yang ketiga ada round robin dengan quantum time 3 milisecond. Pada 0 milisecond, P1 datang dan mulai diproses. Pada 3 milisecond, P1 berhenti diproses karena dipaksa berhenti dengan berakhirnya time quantum. Dan P2 mulai diproses. Pada 6 milisecond, P2 berhenti diproses dan P1 mulai diproses. Pada 9 milisecond, P1 berhenti diproses dan P3 mulai diproses. Pada 12 milisecond,
P3 berhenti diproses, dan P4 mulai diproses. Pada 15 milisecond, P4 berhenti diproses, dan P2 mulai diproses. Pada 17 milisecond, P2 berhenti diproses karena berakhirnya burst time atau waktu prosesnya, dan P5 mulai diproses. Pada 20 milisecond, P5 berhenti diproses dan P1 mulai diproses. Pada 23 milisecond, P1 berhenti diproses dan P3 mulai diproses. Pada 26 milisecond, P3 berhenti diproses dan P5 mulai diproses. Pada 29 milisecond, P5 berhenti diproses karena berakhirnya waktu pemrosesan, dan P1 mulai diproses. Pada 30 milisecond, P1 berhenti diproses karena berakhirnya waktu proses, dan P3 mulai diproses. Dan pada 32 milisecond, semua proses berakhir. Dan P1 memiliki respon time 0 milisecond, P2 memiliki respon time 1 milisecond, P3 memiliki respon time 5 milisecond, P4 memiliki respon time 6 milisecond, dan P5 memiliki respon time 9 milisecond. Selanjutnya ada priority, di mana prosesnya ditentukan oleh skala prioritas. Yang nilai prioritasnya lebih kecil, itu maka prioritasnya semakin didahulukan atau semakin tinggi. Pada 0 milisecond, P1 muncul dan langsung diproses. Pada 2 milisecond, P2 muncul dan skala prioritasnya lebih tinggi dibanding P1, maka dia langsung diproses menggantikan P1. Pada 4 milisecond, P3 muncul, dan pada 6 milisecond, P4 muncul. Pada 7 milisecond, P4 mulai diproses karena skala prioritasnya lebih tinggi dibanding yang lain, dan pada 8 milisecond, P5 muncul. Pada 10 milisecond, P1 kembali diproses dan P4 selesai diproses. Pada 19 milisecond, P1 berhenti diproses karena telah selesai dan P3 mulai diproses. Pada 27 milisecond, P5 mulai diproses dan P3 berhenti diproses. Pada 32 milisecond, semua proses telah selesai. P1 memiliki respon time 0 milisecond, P2 memiliki respon time 0 milisecond, P3 memiliki respon time 15 milisecond, P4 memiliki respon time 1 milisecond, dan P5 memiliki respon time 19 milisecond.